Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prayogo Lintang Baskoro dari Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Eee, Kali ini saya akan membawakan sebuah materi matematika bagi kelas 7, yaitu operasi bentuk aljabar. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pengenalan aljabar. Mmm, Yang kalian perlu ketahui, aljabar itu adalah kombinasi antara angka dan variabel, di mana variabel ini berupa huruf atau simbol yang nantinya akan kita cari tahu. Kita mulai dari pengenalan aljabar. Aljabar sendiri adalah kombinasi antara angka dan huruf atau simbol yang nantinya huruf atau simbol itu kita akan cari tahu nilainya itu berapa dalam aplikasinya dan maksudnya apa. Nah, di sini aljabar itu terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama ada variabel, yaitu huruf atau simbol. Ini di sini warnanya hitam ya, yang huruf ini. Kalian boleh ganti terserah, bisa X, bisa Y, atau huruf lainnya yang kalian suka. Atau simbol-simbol lainnya kayak huruf Jepang atau tulisan Cina, atau simbol-simbol Yunani ya, terserah. Sebenarnya ini cuma perumpamaan dari sesuatu yang tidak diketahui. Kemudian ada koefisien, yaitu angka yang disertai variabel. Di sini aku kasih warna biru. Ini koefisien tuh yang di depan variabel. Kemudian ada konstanta, adalah angka yang tidak memiliki variabel. Nah, di sini tuh 100 ya, yang tidak memiliki variabel sama sekali, atau tidak memiliki huruf dan simbol. Kemudian ada suku, kombinasi angka dan variabel yang dipisahkan oleh operasi hitung. Nah, di sini yang disebut suku tuh ini, 2x kuadrat itu satu suku, 4x itu satu suku, dan 100 itu satu suku. Dan kemudian ada faktor, perkalian dari hasil suatu bilangan. Nah, kalian tentunya udah tahu faktor itu apa. Misalnya ini 100 ini memiliki faktor 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5. Di sini yang suku ini 4x tuh faktornya 2 dikali 2 dikali x. Dan yang pertama ini yang 2x kuadrat tuh faktornya 2 dikali x dikali x. Kalian harus ingat ya, bahwa faktor itu harus bilangan prima. Nah, kita lanjut ke penjumlahan atau pengurangan aljabar. Nah, di sini penjumlahan atau pengurangan aljabar itu memiliki syarat ya, yaitu hanya dapat dilakukan jika sukunya sejenis atau variabel dan pangkatnya sama. Nah, di sini yang variabelnya sama pangkatnya sama udah aku bedain ya. Di sini X itu aku warnain kuning, yang Y itu aku warnai biru, yang Y kuadrat aku warnai merah biar gampang. Nah, langsung aja kita kumpulin nih yang X ditambah sama yang X, terus yang Y dikurang yang Y, karena ini di sini min ya. Kemudian ini yang Y kuadrat kita kumpulin jadi satu. Kemudian yang X kuadrat hitam nggak ada pasangannya, berarti dibiarin aja gini. Kemudian hasilnya ini 6x ditambah Y ditambah 2Y kuadrat plus X kuadrat. Nah, ini udah hasil akhirnya. Kenapa? Ya ini, karena syaratnya harus sukunya sejenis atau variabel dan pangkatnya sama. Nah, di sini kan variabelnya udah beda-beda, terus pangkatnya beda-beda. Jadinya nggak bisa ditambahin lagi. Kemudian kita masuk ke perkalian atau pembagian aljabar. Di sini ada suatu sifat,
yaitu A plus B dikali C plus D jadinya A dikali CD, maksudnya C plus D, ditambah B dikali C plus D. Nah, di sini tuh menganut sifat distributif dari suatu operasi ya. Di sini karena A-nya plus jadinya A, karena lambang plus itu nggak usah ditulis di awal, dikali C plus D, yaitu ini seluruhnya. Terus ditambah ini dari ini plus B ini. Ini sebenarnya plus B dikali C plus D. C plus D-nya dari ini. Lalu kita distribusikan lagi. Dari A dikali C jadinya C, ditambah A dikali D jadinya AD. Terus B plus B dikali C jadinya plus BC. Plus B dikali plus D jadinya plus BD. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Di sini contohnya X plus 2 dikali 4 min Y. Nah, ini pertama-tama X plus X ya ini. Karena di sini plus X dikali 4 min Y. Lalu plus 2, dari sini plus 2 dikali 4 min Y. Lalu hasilnya ini 4x itu dari x dikali 4 jadinya 4x, terus x dikali min y jadi ya min xy, lalu plus 2 dikali 4 jadinya plus 8, lalu plus 2 dikali min y jadinya min 2y. Di sini karena variabelnya beda-beda sama pangkatnya pun, sekalipun pangkatnya sama ya, tapi variabelnya beda, jadinya sudah selesai, nggak bisa ditambahin lagi. Lalu kita masuk ke contoh selanjutnya. Di sini ada x plus y min 3 dikali z plus 1. Nah, ini kita menggunakan sifat distributif lagi, yaitu yang pertama plus x ya ini. Plus x dikali z plus 1. Ini. Lalu plus y. Di sini plus y dikali z plus 1. Lalu min 3. Min 3 dari sini. Min 3 dikali z plus 1. Nah, yang bawah ini adalah hasil dari plus x dikali plus z. Jadinya xz. Lalu x dikali plus 1 jadinya plus x. Kemudian plus y dikali plus z. Hasilnya plus yz. Lalu plus y dikali plus 1 jadinya plus y. Kalian jangan bingung kalau di sini kok ditulis y doang nggak 1y, karena kalau satu belakangnya variabel tuh nggak wajib ditulis. Lalu min 3 dikali z atau plus y jadinya min 3z. Lalu min 3 dikali plus 1 hasilnya min 3. Nah, di sini karena sukunya nggak ada yang sejenis atau variabelnya beda sama pangkatnya juga beda, jadinya ini hasil akhirnya. Kita lanjut ke perpangkatan. Nah, di sini jika ada suatu bilangan pangkatnya berbeda, lalu kedua bilangan tersebut dikalikan, jadinya bilangan tersebut pangkatnya ditambahkan. Nah, ini contohnya. X pangkat 3 dikali X pangkat 2 sama dengan X pangkat 5. Karena di sini X pangkatnya ditambahkan. Kan 3 ditambah 2, 5 kan ya. Jadinya X pangkat 5. Kemudian ada suatu bilangan dengan suatu pangkat dibagi ada suatu bilangan yang sama tapi pangkatnya beda, jadinya pangkat yang pertama dikurangi pangkat yang kedua atau yang dibagi ini.
hasilnya ini A pangkat pangkat dari bilangan pertama dikurangi pangkat bilangan kedua. Di sini harus sama ya. Misalnya 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 3. Itu kan sama-sama 4. Nah, ini pangkatnya kita bisa kurangin kalau itu pembagian. Nah, ini contohnya. Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 2. Nah, sama dengan Y. Nah, Y ini kan Y pangkat 1 kan ya. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis. Di sini itu sebenarnya Y pangkat 3 min 2. Jadinya kan Y pangkat 1. Nah, karena pangkat 1 nggak usah ditulis. Jadinya sama dengan Y. Kemudian kalau suatu bilangan berpangkat dikali bilangan yang berbeda juga berpangkat itu nggak akan bisa diapa-apain. Cuma mereka akan bergabung. Jadinya kayak gini. Misalnya X pangkat 3 dikali Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 3 Y pangkat 2. Nah, jadi satu suku seperti ini. Ini tuh sama ini. Kanan sama kiri tuh sama. Jadi kalau perkalian variabel kayak gini tuh nggak wajib ditulis kalinya. Gitu. Lalu ada suatu bilangan berpangkat dibagi bilangan yang berbeda, pangkatnya pun juga beda. Nah, ini gimana hasilnya? Karena pembagian berarti pangkatnya tuh berubah jadi min kayak gini. Nah, ini contohnya X pangkat 3 dibagi Y pangkat 2. Hasilnya seperti ini. X pangkat 3 dikali Y pangkat min 2 karena ini kan pembagian. Nanti di pecahan lebih jelas lagi. Nah, kemudian jika ada suatu bilangan dikali suatu bilangan dengan pangkat yang sama, hasilnya bilangan tersebut bisa dikalikan dengan pangkat yang sama. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat contoh. Di sini ada X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Hasilnya kayak gini. XY pangkat 3. Nah, ini nanti lebih jelas lagi di bab selanjutnya. Nah, di sini ada contoh yang lumayan panjang. Y pangkat 3 Y pangkat 6 dikali X min 2 X pangkat min 2 Z pangkat 2 dibagi Y pangkat 3. Nah, ini karena ini perkalian dan pembagian, kalian bebas mau nyelesain yang ini sama yang ini dulu, apa yang ini sama yang ini dulu. Nah, aku milih yang awal. Tapi kalian boleh kok yang tengah sama yang akhir, apa yang pertama sama yang tengah. Kecuali kalau pertambahan sama perkalian lah. Perkalian lebih didahulukan daripada pertambahan atau pengurangan. Nah, di sini karena perkalian ya, berarti yang variabelnya sama, pangkatnya ditambah atau dikurang. Di sini kan karena kali. Di sini ada X pangkat 3, di sini ada X pangkat min 2. Jadinya pangkatnya ditambah. Tapi karena ini pangkatnya min, ya jadinya seperti ini. X pangkat 3 plus min 2. Seperti ini. Y pangkat 6 karena di sini nggak ada Y-nya, tetap Z pun juga sama. Karena di sini nggak ada Z-nya. Jadinya Z pangkat 2. Dibagi Y pangkat 3. Ini masih belum aku operasikan ya, cuma yang pertama. Nah, ini hasilnya X tuh dari X pangkat 3 min 2 jadinya X pangkat 1, nggak usah ditulis. Lalu dikali Y pangkat 6 dikali Z pangkat 2 dibagi Y pangkat 3. Nah, ini karena dibagi kan ini ada sifat ya. Kalau suatu bilangan yang sama pangkatnya beda dan itu dibagi, maksudnya yang pangkat pertama dibagi pangkat kedua, nantinya akan
pangkatnya dikurangi. Nah, ini seperti ini. Jadinya X dikali Y pangkat 6 min 3 dikali Z pangkat 2. Nah, hasilnya ini X dikali Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2. Kita lanjutkan dari perpangkatan lagi. Nah, ini. Jika ada suatu bilangan A pangkat X dipangkatkan lagi Y, maka pangkatnya dikali. Nah, seperti ini. Lalu, jika ada sebuah bilangan berpangkat dikalikan bilangan yang berbeda juga pangkatnya beda, terus dipangkatkan lagi. Nah, ini bilangan pertama di pangkatnya dikali, lalu bilangan kedua juga pangkatnya dikali. Kayak gini. Nah, selanjutnya, jika sebuah bilangan dipangkatkan n kali, nah ini bentuknya akan seperti ini. A plus B dikali A plus B dikali A plus B sampai sebanyak n. Misal n-nya 2 ya ini perkaliannya cukup 2 saja. Kalau 3 saja gitu. Lalu jika sebuah bilangan pangkatnya min, berarti jadi pembagian seperti ini. Sama dengan seper A kali N. Ini kan sama aja pembagian ya. Kalau di depannya ada suatu bilangan. Nah, ini kan di depannya 1 kan ya. Berarti 1 dibagi A pangkat N. Nah, masuk ke contoh. Ini ada B pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Jadinya B pangkat 2 pangkatnya dikali 3. Hasilnya B pangkat 6. Terus ini M pangkat 3 dikali K pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi dengan 2. Ya, nanti M pangkat 3 kali 2 K pangkat 2 kali 2. Jadinya M pangkat 6 dikali K pangkat 4. Oke. Lalu ini bentuk yang tadi 4X tambah 2 kuadrat. Nah, ini karena kuadrat ya, jadinya ini 2 kali 4X plus 2 dikali 4X plus 2. Ini kan 2 kali. Nah, kita lakukan perkalian biasa setelah itu. Nah, ini kan 4X ya. 4X dikali 4X plus 2 di sini. Lalu plus 2, ini plus 2 dikali 4X plus 2 di sini. Nah, ini 4X dikali 4X jadinya 16X kuadrat. Lalu 4X dikali plus 2 jadinya plus 8X. Kemudian plus 2 dikali 4X jadinya plus 8X. Plus 2 dikali plus 2 jadinya plus 4. Nah, hasilnya 16X kuadrat plus. Ini kan bisa kan ya. Ini kan variabelnya sama, pangkatnya sama. Berarti bisa ditambahin. Jadinya plus 16X. Lalu plus 4. Nah, selesai. Nah, selanjutnya masuk ke bentuk pecahan. Yang pertama ada penjumlahan atau pengurangan. Nah, syaratnya tuh sama dengan penjumlahan atau pengurangan dalam bentuk pecahan biasanya, yaitu penyebutnya harus sama. Di sini karena saya menggunakan metode kali silang, jadinya penyebutnya seperti ini. Langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, contoh ini yaitu 2X per Y dikurangi 3X plus 1 per 2Y. Nah, saya menggunakan metode kali silang, yaitu 2X dikali 2Y, ini ya. Lalu 3X plus 1 dikali Y. Nah, ini di sini. Karena di sini min, di sini juga min. Nah, lalu hasilnya seperti ini didapat dari 2X dikali 2Y, 4XY. Ya kan? 2 dikali 2, 4. X dikali Y
XY. Kemudian dikurangi hasil kali dari ini. Hasil kali dari ini 3X plus 1 dikali Y kan berarti Y dikali 3X jadinya 3XY. Kemudian plus 1 dikali Y jadinya Y. Karena dikali min jadinya min semua. Ini kan plus. Yang pertama dikali min adalah min. Yang belakang dikali min juga min. Jadinya seperti ini. 4X Y min 3XY min Y per. Nah ini kan berarti penyebutnya dikalikan karena menggunakan metode Pelangi. Yaitu 2Y dikali Y. Jadinya 2Y kuadrat. Nah hasilnya seperti ini. Karena ini 4XY dan ini 3XY. Ini kan berarti sukunya sama kan ya? Atau sejenis. Sukunya sejenis. Nah ini kita bisa operasikan. Nah jadinya 4XY dikurangi 3XY. Jadinya kan XY kan ya? Atau 1XY. Nah jadinya seperti ini. XY dikurangi Y per 2Y kuadrat. Nah, kita bisa sederhanakan karena yang atas kita bisa bagi Y, yang bawah juga kita bisa bagi dengan Y. Hasilnya seperti ini. X min 1 per 2Y. Nah, kemudian kita lanjut ke perkalian atau pembagian. Nah, di sini sifatnya kalau A per B dikali C per D, yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. Ini kan AC per BD. Ini kan yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. Kalau pembagian, kita balik dulu. Kita balik yang penyebut jadi pembilang. Yang pembaginya ini. Jadinya gimana? A per B dikali kita balik yang tadinya C-nya di atas sekarang di bawah, yang tadinya D-nya di bawah jadi di atas. Lalu kita kalikan sama dengan AD per BC. Nah, kita masuk ke contoh. 3A per B dikali B per 2C dibagi 2A per 2C. Nah, kita operasikan dulu yang awal. 3A dikali B per B dikali 2C. Nah ini tetap sama ya karena belum dioperasikan. Nah yang pertama ini jadinya 3AB kan nih 3A dikali B kan 3AB. Lalu yang bawah yang ini B dikali 2C jadinya kan 2BC. Nah seperti ini. Lalu kita ini yang pembagian nih kita balik jadi perkalian seperti ini dikali 2C per 2A. Nah ini kan 2A-nya yang tadinya di atas jadi di bawah. Lalu yang 2C-nya yang tadinya di bawah jadi di atas. Nah seperti ini kita kalikan langsung. Yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. Jadinya seperti ini. 3AB dikali 2C hasilnya 6ABC karena 3 dikali 2 kan 6. AB dikali C, ABC. Seperti ini. Lalu yang bawah 2BC dikali 2A. 2 dikali 2 adalah 4. BC dikali A. Kalian bisa sebut BCA atau ABC itu sama aja. Kan artinya B dikali C dikali A sama aja sama A dikali B dikali C. Nah itu salah satu sifat komutatif yang kalian pelajari pada waktu SD. Nah ini karena variabelnya sama kita bisa sederhanakan. Jadinya yang atas dibagi ABC, yang bawah kita bagi ABC dan hasilnya 6/4. Nah ini sebenarnya kita bisa sederhanakan lagi menjadi 3/2. Yang atas kita bisa bagi dengan 2, yang bawah kita bisa bagi dengan 2. Lanjut. Kemudian bentuk perpangkatan aljabar. Nah,
Dalam bentuk perpangkatan ini tuh nggak jauh beda sama yang tadi, yang kita kita pelajari di bab perpangkatan aljabar biasa. Nah, jika suatu pecahan dipangkatkan dengan n, pecahan tersebut dikalikan sebanyak n kali. Atau bentuknya bisa seperti ini, karena kan ini A pangkat 1 dikali n, yang bawah B pangkat 1 dikali n. Jadinya A pangkat n per B pangkat n. Kemudian sifat berikutnya, jika suatu pecahan berpangkat minus, nah ini bisa kita balik seperti ini, karena pangkatnya minus. Jadi B pangkat n per A pangkat n. Begitu. Lanjut kita ke contoh, yaitu 2x per 3y pangkat 3. Nah, sama dengan 2x dipangkatkan dengan 3, kemudian yang bawah 3y juga dipangkatkan dengan 3. Hasilnya yang atas 2x dipangkatkan dengan 3, 2 pangkat 3, hasilnya 8, x pangkat 3, halnya x pangkat 3, jadinya 8x pangkat 3. Nah, ini yang bawah 3 dipangkat dengan 3 yaitu 27, lalu y pangkat 3, hasilnya y pangkat 3, hasilnya seperti ini, 27 y pangkat 3. Kemudian contoh selanjutnya, ya ini dengan pecahan yang sama cuma pangkatnya beda. Nah, karena ini pangkatnya minus, nah kita balik nih, yang bawah jadi yang atas jadi yang bawah. Nah, karena ini pangkatnya 3, seperti ini jadinya 3y pangkat 3, 2x pangkat 3. Nah, 3y kita pangkatkan dengan 3. Pertama, 3 dipangkatkan dengan 3 adalah 27, y pangkat 3, hasilnya y pangkat 3. Lalu 2 kita pangkatkan dengan 3, hasilnya 8. Lalu x kita pangkatkan dengan 3, hasilnya 3x. X pangkat 3, maaf. Oke. Nah, lanjut ke aplikasi aljabar. Nah, saya punya contoh. Seorang anak membeli 3 buah pensil dan 2 buah pulpen di warung yang sama. Jika sebuah pensil harganya 3.000 dan sebuah pulpen harganya 2.500, berapakah anak itu harus membayar barang yang dia beli? Nah, dia kan beli ke toko yang sama dengan harga tertera. Nah, pensil kita misalkan dengan variabel X dan harganya 3.000. Pulpen kita misalkan dengan variabel Y lalu sama dengan harganya 2.500. Nah, total harga kan sama dengan kamu kalau beli 3 barang berarti kan 3 pensil ditambah 2 pulpen. Itu kan barang yang kamu beli dan aku misalin dengan variabel ini. Nah, harga totalnya menjadi 3, kamu substitusikan nilai ini, harganya 3 dikali 3.000 ditambah 2. Y-nya nilainya kan 2.500, menjadi seperti ini. Nah, harga totalnya sama dengan 3 dikali 3.000 9.000 dan plus 2 dikali 2.500, hasilnya 5.000, dan harga totalnya sama dengan 9.000 ditambah 5.000, hasilnya 14.000. Nah, jadi anak itu harus membayar total yaitu 14.000. Nah, kemudian jika seorang petani memiliki sawah yang berbentuk persegi panjang dengan panjang X plus 5 meter dan lebar 20 meter. Jika luas sawah petani tersebut diketahui 300 meter persegi, tentukan panjang sawah sebenarnya dari petani tersebut. Nah, tadi kan panjangnya diketahui X plus 5 kan ya. Nah, kita di sini harus tahu nih X itu berapa. Nah, kita tahu lebarnya
20 meter, lalu luasnya 300 meter persegi. Nah, rumus luas dari persegi kan panjang dikali lebar. Nah, kita masukkan nih. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, luasnya kita udah tahu 300 sama dengan panjangnya kita substitusikan X plus 5. Jangan lupa pakai kurung biar kalian mudah mengoperasikannya. Lalu lebarnya kita masukkan 20. Nah, lalu 300 sama dengan. Nah, ini kita menggunakan sifat dari perkalian yaitu distributif ya. Ini X dikali 20 sama plus 5 dikali 20. Hasilnya 20X plus 100. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 100. Nah, akhirnya kita dapat, atau 100 ini dipindah ke kiri ya kan. Ini awalnya plus jadi minus. Di sini 300 min 100 kan 200 ini. Sama dengan 20X. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan 20. Karena kan kita mau nyari nilai X. 20X jika dibagi 20 kan hasilnya X kan ya. Nah, yang kiri 200 dibagi dengan 20 hasilnya yaitu 10. Nah, X sama dengan 10. Nah, kita mengetahui panjang yaitu sama dengan X plus 5. Nah, karena X-nya kita mengetahui 10, kita substitusikan ke sini. Jadinya 10 ditambah 5 sama dengan 15. Begitu. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan tolong maafkan saya. Itu murni dari kesalahan saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.